Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan 9 format berita televisi dan contohnya yang beranggotakan saya Alwi Panoto, teman saya Aslam Pratama, Ilma Rizwan, dan yang di balik kamera adalah Dinar Yoga. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah reader, di mana presenter hanya akan membacakan beritanya saja tanpa adanya video pendukung. Berikut adalah contohnya. Angin kencang dan banjir SPBU di Kota Kupang masih banyak yang belum beroperasi. Warga pun kesulitan untuk membeli bahan bakar bagi. Yang kedua adalah voice over. Presenter membacakan seluruh isi berita yang nantinya diikuti oleh video pendukung. Dan berikut adalah contohnya. Besarnya kekuatan gempa mengakibatkan 2 ruang perawatan di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar ambruk. Bagian atap jebol sehingga seluruh pasien di 2 ruangan ini harus dipindahkan. Kejadian ini membuat panik warga di wilayah Blitar. Bahkan sebagian warga berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Yang ketiga adalah voice over and graphic. Presenter membacakan seluruh berita yang didukung oleh adanya visual berupa grafik. Berikut adalah contohnya. Memberikan gambaran sedikit kepada Anda soal fenomena La Nina yang saat ini dihadapi Indonesia. Apa sih sebenarnya La Nina itu? Ini dia, ada peta Indonesia dan juga ada sebagian Laut Pasifik. Jadi ini terjadi, kita tahu ada 2 fenomena alam yang saling bertolak belakang, La Nina dan El Nino. Kalau El Nino dampak yang dirasakan ke Indonesia itu kekeringan, musim kemarau ya. Nah kalau La Nina dampaknya adalah musim hujan. La Nina ini rata-rata muncul 6 tahun sekali, 2 sampai 7 tahun sekali. Dan ini terjadi saat suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur ini turun, suhu permukaan lautnya jadi lebih dingin di wilayah Pasifik. Nah ini meningkatkan kecepatan angin pasat timur. Angin pasat timur adalah angin yang berembus dari utara. Yang keempat yaitu voice over and sound and tape. Presenter membacakan lead in dan isi berita, kemudian disusul dengan video wawancara dengan narasumber sebagai penguat berita yang dibacakan sebelumnya. Ini dia contoh. Akan membatasi ibadah keagamaan selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Namun untuk daerah yang dinyatakan masuk dalam zona merah, ibadah keagamaan selama Ramadan dan Idul Fitri akan tetap dilarang. Kita sudah siapkan surat edaran ya, himbauan untuk masyarakat dan seluruh instansi pemerintah bahwa ada pembatasan-pembatasan. Kita sudah membuat 12 item yang saya tidak hafal nih satu persatunya, tetapi kelima yaitu sound on tape. Presenter hanya akan membacakan lead in saja, kemudian disusul dengan video wawancara dengan narasumber. Ini dia contohnya. Juga Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Pusat untuk memperingati 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Nah, pengaruh juga dari profesionalisme Wisma Atlet atau ke rumah sakit atau yang ringan, yang JT-nya mungkin di bawah 25 atau 30, bukan hanya TNI Angkatan Darat, tetapi dari Ya, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman yang memberikan pernyataan terkait dengan evaluasi PPKM Mikro, di mana Pangdam Jaya mengatakan jika PPKM Mikro ini berjalan dengan sangat efektif. 6. Package. Presenter hanya akan membacakan lead in saja, kemudian dilanjutkan narasi yang telah dibacakan oleh Daber dan ditambahkan video wawancara dengan narasumber. Format ini dipilih jika data sudah lengkap. Ini dia contohnya. Polisi menangkap pelaku percobaan penusukan terhadap imam masjid di Depok, Jawa Barat. Pelaku sempat terekam kamera pengawas saat akan melukai imam masjid. Masjid Al-Mujahidin Jati Jajar Depok yang tengah sholat sunnah. Pemuda bernama Ardiansah ini membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk melukai imam masjid Muhammad Prinadi. Menurut polisi, pelaku hanya menodongkan senjata tajam lalu pergi meninggalkan masjid. Ya karena mungkin kondisinya kurang sehat yang melakukan pengancaman. Polisi yang mendatangi rumah pelaku dan menjemput kemudian dibawa ke Polsek Cimanggis untuk Yang ketujuh, Rekonda Format berita yang menayangkan laporan yang direkam langsung di lokasi kejadian, namun beritanya delay atau ditunda. Tetapi sebelumnya presenter membacakan lead in. Ini adalah contohnya.
Gubernur di sejumlah titik di ibu kota ini mengakibatkan sejumlah titik mengalami banjir. Banjir juga kembali menggenangi wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kita akan pantau bagaimana situasi terkininya pada pagi hari ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky di tengah wilayah permukiman dan juga bersama dengan juru kamera Singgah Reka Ramadan. Selamat pagi, Alva. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di Cipinang Melayu pagi ini? Selamat pagi, Glenis dan juga saudara. Saya saat ini berada di tengah Kelurahan Cipinang Melayu. Yang ke-8, live on cam. Berita akan disiarkan langsung dari lokasi peliputan kejadian. Lalu presenter membacakan lead-in dan hasil laporan dari lapangan tadi. Ini adalah contohnya. Anda kembali di redaksi siang. Tak lengkap rasanya jika singgah di kota Bandung tanpa berwisata kuliner. Ada bermacam-macam makanan khas yang bisa Anda nikmati. Misalnya saja makanan berkuah. Produser lapangan CNN Indonesia Kiki Haryadi mengajak Anda untuk menikmati beberapa makanan berkuah khas kota Bandung dalam segmen Makan Yuk. Makanan enak, Bandung tempatnya. Saya akan mengajak Anda mencicipi beberapa hidangan berkuah khas di kota Bandung. Ya, porsinya ini buat saya terlalu banyak dan... Ke-9, live by phone. Presenter akan membacakan lead berita, setelah itu akan disambungkan oleh telepon dari studio kepada reporter. Reporter melaporkan berita secara langsung dari via telepon. Ini adalah kondisi pasca gempa yang terjadi di sana. Di pasca gempa kebetulan saya sekarang berada di Jalan Raya Kendal Payak, Kabupaten Malang. Saat ini tidak ada nampak kerusakan bangunan. Baik Fajar, bisa Anda ceritakan di mana Anda pada saat gempa terjadi dan apa yang dirasakan dan berapa lama gempa? Saat itu saya beradanya kendaraan berat yang lewat di depan rumah. Biasanya seperti